saya positif, di swab itu positif. Saya sedang mengalami gangguan asam lambung GERD ya. Anxiety itu saya semakin tinggi teman-teman. Bayangin, tipe saya juga positif. Bayangkan teman-teman, ketika saya coba mengendalikan anxiety dan itu menurut saya itu sudah mau berhasil, saya terkena ini gitu, terkena ujian ini lagi gitu. Ya, naik lagi anxiety-nya, naik lagi teman-teman. Pada saat saya itu mengalami anxiety yang tinggi itu, ya teman-teman, ini saya berbagi ya. Pada saat saya mengalami anxiety yang sangat tinggi sekali, ya, sangat tinggi, itu saya mau dinasehatin atau mau dikasih tahu masukan yang bagus, dikasih tahu masukan yang positif, dikasih tahu apa namanya, pokoknya yang dikasih tahu harus berpikir positif, harus mendekatkan diri, harus ini dan itu sebagainya. Itu tidak ada yang masuk teman-teman, walaupun tahu itu sesuatu hal yang positif. Akan tetapi ketika kita dengar sesuatu yang negatif gitu teman-teman, oh orang itu meninggal karena ini, itu langsung masuk ke pikiran kita ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Sirin atau Sultan Ngapak, orang ngapak, orang kepenak. Masih dalam pembahasan seputar asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis teman-teman. Berdasarkan pengalaman yang saya alami teman-teman hingga membaik. Untuk kesempatan kali ini saya mau membahas lebih ke anxiety sebelumnya. Semoga teman-teman itu dalam kondisi yang semakin membaik teman-teman ya, semakin membaik dan semakin membaik teman-teman. Semoga teman-teman menuju pulih, menuju membaik, menuju sehat lagi teman-teman, menuju normal lagi, menuju bisa beraktivitas kembali secara bahagia teman-teman ya. Contoh saja begini teman-teman. Pada saat saya mengalami anxiety yang sedang masih level yang tinggi-tingginya teman-teman, jangankan untuk keluar rumah ya, untuk berdiri saja dari tempat tidur itu takut luar biasa teman-teman. Kenapa saya takut? Karena sebelum saya berdiri itu pikiran saya itu sudah dikelabui atau sudah kuasai oleh si anxiety ini, pikiran cemas berlebih ini teman-teman. Ketika saya mau berdiri ya, belum saja berdiri, belum saja duduk di tempat tidur itu, saya sudah berpikirnya nanti kalau saya berdiri itu kalau jatuh bagaimana. Teman-teman bisa bisa bayangkan, hanya berdiri saja itu takut teman-teman. Inilah dasarnya anxiety teman-teman. Contoh lagi, ketika kita sudah berlatih untuk melawan ya, tahap demi tahap melawan satu persatu anxiety ini, di fase kita sudah bisa berdiri, kita mau jalan saja, mau jalan itu takut teman-teman, itu takut, kita itu cemas. Belum jalan saja, nanti kalau saya ambruk bagaimana. Tuh dasarnya si anxiety ini teman-teman ya. Nah ini video ini perlu ditonton sama keluarga boleh ya, sama yang sudah punya istri atau yang sudah punya suami, ditonton aja bareng-bareng, nggak apa-apa. Karena ini berdasarkan pengalaman yang saya alami teman-teman. Karena biasanya dengan kondisi anxiety yang masih tinggi, kita itu kan berpikirnya itu macam-macam teman-teman. Dan banyak yang nggak percaya. Bahkan keluarga dekat pun hampir susah untuk mempercayai apa yang dikeluhkan oleh kita, apa yang ditakutkan oleh kita teman-teman. Nah di sini teman-teman, ini juga menambah lagi perasaan kita, beban kita gitu ya, kepikiran lagi gitu teman-teman. Kenapa tidak ada yang mau mengerti, kenapa tidak ada yang memahami kondisi dan keadaan saya. Nah itu seperti itu teman-teman. Sampai dengan berlatih sendiri itu, sampai dengan belajar keluar rumah teman-teman, belajar keluar rumah itu juga luar biasa sekali. Belum saja keluar itu sudah berpikiran lagi, nanti kalau di luar saya dikata-katain orang, nanti kalau saya keluar terus nggak ada temennya, saya pingsan bagaimana. Itu anxiety itu mengelabui pikiran kita itu seperti itu teman-teman.
dan semakin kita terjebak di dalamnya ya semakin kita susah untuk melepaskannya gitu. Saya aja susah sekali berjuangnya, itu nggak instan teman-teman, itu prosesnya panjang sekali teman-teman. Eh, Bisa dibilang itu ketika sudah mau berhasil down lagi, mau berhasil down lagi, itu seperti itu teman-teman. Contoh lagi, ketika kita itu takut dengan suara-suara teman-teman ya, si anxiety ini seolah-olah menakut-nakuti pikiran kita untuk tidak berpikir positif gitu teman-teman. Jadi selalunya itu seolah-olah mengarahkan kita untuk berpikir yang negatif. Bayangkan saja teman-teman, hanya dengar suara burung. Suara burung teman-teman, suara burung. Kalau pagi-pagi itu kan ada suara burung tuh, suara burung bukan yang suara burung biasa teman-teman. Kadang kan ada suara burung yang mitosnya itu ada orang yang mau meninggal ya, orang lagi sakit parah gitu, tiba-tiba ada suara burung yang bunyi suara burung apa, kalau di sini itu suara burung gagak gitu ya, terus suara burung kedasi. Nah itu seperti itu, yang tir 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 tir. Nah itu seperti itu. Nah parahnya lagi waktu itu ya, kan dalam kondisi pandemi dan covid itu sedang merajalela teman-teman, itu kan memang banyak ya bukan banyak lah ya, hampir waktu itu sering sekali ya ada orang yang meninggal teman-teman. Jadi ketika ada burung seperti itu, kita itu ketakutan luar biasa, masya Allah, ketakutannya itu luar biasa. Jadi pada saat anxiety saya itu sudah semakin membaik, terus down lagi itu teman-teman, down lagi, hanya kita itu mulai dikuasai lagi oleh pikiran negatif itu, oleh si anxiety itu teman-teman. Jadi perjuangan untuk lepas ya, minimal untuk mengurangi level ya si anxiety ini, itu benar-benar perjuangan yang luar biasa teman-teman. Ini perlu berlatih teman-teman. Itu suara burung, suara ayam, dengar suara ayam saja itu sama aja, luar biasa ini si anxiety ini, luar biasa. Dengar suara ayam berkokok malam-malam gitu ya, berkokok. Kadang sebelum kita terkena gangguan ini juga teman-teman, kan kadang kita juga sudah mendengar itu malam-malam, kadang ada ayam berkokok, tapi pikiran kita itu sudah melayang kemana-mana teman-teman. Pada saat kita mengalami gangguan ini, itu pikirannya sudah melayang, sudah berselancar kemana, tapi itu berselancarnya itu bukan berselancar yang positif, itu berselancar yang negatif teman-teman, negatif. Berpikirnya aduh jangan-jangan saya semakin parah, atau jangan-jangan saya kenapa-napa lagi. Nah itu seperti itu teman-teman. Sampai dengan tidur pun ingin itu ditemenin teman-teman, ingin ditemenin. Itu dasarnya si anxiety itu. Coba bayangkan saja, tidur saja minta ditemenin, itu masih tinggi-tingginya teman-teman. Dengar lagi kabar duka ya, itu kabar duka itu juga, wah itu udah pokoknya luar biasa lah teman-teman. Kabar duka itu yang paling paling bikin kita itu penasaran, tapi juga takut, juga bikin anxiety-nya kita itu tinggi sekali teman-teman. Jadi kadang kita ingin tahu meninggalnya itu kenapa gitu ya, meninggalnya sakit apa gitu. Tapi setelah kita tahu, oh sakitnya ini mendadak, terus punya itu juga katanya lambung gitu. Wah itu semakin nggak karu-karuan, semakin down kita itu, semakin down itu bisa bisa berhari-hari itu kita kembali pulih lagi kembali, level anxiety-nya itu kembali turun lagi, itu perlu berhari-hari gitu. Jadi ketika dengar kabar itu, kabar orang sakit apalagi sampai meninggal, tapi dia punya katanya punya penyakit lambung gitu, kita langsung down gitu lagi. Nah teman-teman, padahal berdasarkan sumber-sumber yang saya yang saya dapat ya, itu ya tidak seperti itu juga teman-teman ya. Banyaklah referensi dari tenaga-tenaga medis ya, oleh ahli-ahli medis gitu ya, oleh dokter, oleh pokoknya banyak yang menjelaskan gangguan asam lambung ini bisa diobati, nggak berbahaya gitu ya, bisa disembuhkan teman-teman.
bisa disembuhkan ya. Jadi gangguan ini itu bisa disembuhkan teman-teman, nggak usah khawatir, dan kita itu pasti akan sembuh teman-teman. Terus kita itu bahas lagi anxiety-nya lagi ya, anxiety. Jadi anxiety-nya itu ketika kita mau bepergian gitu ya. Ketika kita sudah menurunkan level bisa kita kuasai ya. Level yang dari tinggi turun ke bawah, turun ke bawah, turun ke bawah, turun ke bawah. Itu kadang kita itu ada di fase naik lagi. Ya, ketika kita dengar kabar buruk atau mimpi buruk atau ya pokoknya hal-hal yang negatif ya, yang bikin kita itu penasaran. Ketika kita itu penasaran dikasih tahu, itu tambah turun lagi, tambah naik lagi anxiety-nya. Nanti turun lagi, naik lagi teman-teman, turun lagi, 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 sampai dengan kita sudah berani teman-teman, sudah berani. Tapi ketika kita keluar dari rumah, sudah berani keluar dari rumah, dan kita merasakan sensasi atau kita merasakan sesuatu hal yang bikin nggak nyaman kita gitu, itu anxiety-nya itu naik lagi teman-teman, begitu. Nah, ini susah sekali teman-teman, ini susah sekali dikendalikan. Tapi yakin itu nanti lama-lama bisa teman-teman, berdasarkan latihan terus menerus, kita bersabar, itu nanti lama-lama juga kita bisa teman-teman. Pada saat saya itu mengalami anxiety yang tinggi itu ya teman-teman, ini saya berbagi ya. Pada saat saya mengalami anxiety yang sangat tinggi sekali ya, sangat tinggi, itu saya mau dinasehatin atau mau dikasih tahu masukan yang bagus, dikasih tahu masukan yang positif, dikasih tahu pokoknya yang dikasih tahu harus berpikir positif, harus mendekatkan diri, harus ini dan itu sebagainya. Itu tidak ada yang masuk teman-teman, walaupun tahu itu sesuatu hal yang positif. Akan tetapi ketika kita dengar sesuatu yang negatif gitu teman-teman, oh orang itu meninggal karena ini, itu langsung masuk ke pikiran kita ya teman-teman. Ketika kita dengar kabar-kabar yang negatif, itu kita langsung masuk ke dalam pikiran kita gitu ya, terekam dalam otak kita. Tuh dasarnya anxiety teman-teman. Jadi ketika kita berpikir positif itu tidak masuk dalam otak kita, tidak masuk ke dalam pikiran kita ya, tidak bisa terekam dalam ingatan kita sesuatu hal yang positif, itu menandakan anxiety kita itu masih tinggi teman-teman. Saya mulai bangkit itu ya nggak tahu ya itu tepatnya itu kapan, tapi ya waktu itu memang seperti ada kejenuhan ya, saya sudah setiap hari itu yang ada itu di pikiran itu, di otak itu hanya pikiran yang negatif saja masuk, berita bohong, berita hoak, berita yang nggak benar, dengar kabar ini, dengar kabar itu, dengar apa itu, semuanya itu selalu masuk ke dalam otak saya. Tapi berita bagus, kabar bagus, nasihat bagus, nasihat yang baik, nasihat yang benar-benar nasihat yang bagus, itu nasihat yang baik, nasihat yang benar-benar bisa bikin kita itu lebih baik, itu tetap nggak bisa nampung teman-teman, tetap nggak bisa nampung gitu. Jadi pada saat saya itu menghadapi keramaian, menghadapi itu ada orang yang ngelayat ya, ada orang yang takziah, ada orang yang ada yang orang datang, orang banyak berkerumun sampai dengan ikut mensolati jenazah itu gitu. Nah itu saya sama sekali tidak merasakan sensasi ketakutan teman-teman, sama sekali tidak merasakan sensasi ketakutan, merasakan sensasi kecemasan itu tidak ada teman-teman, tidak ada gitu. Nah disitulah saya berpikir bahwa ini memang harus dihadapi teman-teman, harus dihadapi. Saya berpikirnya ini memang anxiety ini memang harus dihadapi, apa yang kita takutkan kita coba datang ke situ teman-teman. Nah itu strategi seperti itu saya terapkan teman-teman. Jadi ketika saya cemas dengan saya mau keluar rumah atau mau jalan-jalan, saya coba jalan-jalan teman, saya coba jalan-jalan. Yang saya coba takut mau pingsan gitu ya, saya coba takut mau pingsan, itu ya nggak pingsan teman-teman. Saya coba aja gitu, jalan, ternyata nggak pingsan teman-teman. Nah disitulah saya semakin yakin bahwa
apa yang saya takutkan itu mungkin diri kita itu memang dikendalikan oleh pikiran negatif itu, oleh si anxiety itu, teman-teman. Jadi saya semakin yakin sekali bahwa oh ini bisa membaik gitu, teman. Ini bisa membaik dan ini bisa segera lepas dari pikiran saya gitu. Nah, saya harus berpikir positif gitu. Nah, ini buat teman-teman yang memang sedang berlatih menghadapi anxiety ini, ketika kita itu sudah level anxiety ini sudah turun, terus naik lagi gitu ya, naik lagi gitu, wah, naik lagi ya, jangan putus asa teman-teman, dicoba lagi aja terus gitu, karena memang seperti itu gitu. Kita itu seperti dibisik-bisikin terus gitu, awas lu, ayo lu, ayo lu. Nah, itu seperti itu teman-teman, gambarannya seperti itulah gitu ya yang saya hadapin. Jadi seperti kayak ada bisikan, itu seperti itu terus teman-teman, bisikan-bisikan yang supaya kita itu berpikir negatif teman-teman. Itu yang saya rasakan teman-teman ya. Mungkin masing-masing orang akan berbeda pengalamannya, tapi ini pengalaman yang saya jalani teman-teman, pengalaman yang saya alami gitu. Jadi pada saat saya itu menggigil, waktu itu menggigil, itu anxiety itu tinggi lagi teman-teman. Udah nggak kuat gitu ya, nggak kuat. Wah, coba bangkit lagi, bisa turun lagi. Nah, itu seperti itu terus gitu, sampai dengan apa yang saya takutkan itu benar-benar terjadi teman-teman. Apa yang saya takutkan itu adalah waktu itu kan lagi marak-maraknya ini COVID gitu ya. Dan pada saat itu saya mengalami gejala yang ciri-ciri orang terkena COVID. Nah, dari situlah anxiety saya itu makin tinggi teman-teman, makin cemas, makin lemas tak berdaya pokoknya teman-teman, tak berdaya, lemas tak berdaya pokoknya. Nah, disitulah saya itu merasakan bahwa wah, saya harus bagaimana ini kalau seperti ini. Akhirnya ya sudahlah, saya hadapin gitu, apapun yang terjadi saya hadapin. Akhirnya ya saya hadapin, saya pergi aja ke dokter, periksa gitu. Nah, ternyata di situ dokter juga udah menduga gitu ya, bahwa saya itu terkena itu gitu ya. Saya cek lab, ya memang hasilnya ya itu positif gitu ya. Jadi tipes positif, terus swabnya juga positif teman-teman ya. Terus saya juga sedang terkena gangguan asam lambung GERD gitu ya teman-teman. Coba bayangin itu, saya positif, di swab itu positif, saya sedang mengalami gangguan asam lambung GERD ya. Anxiety itu saya semakin tinggi teman-teman. Bayangin, tipes saya juga positif. Bayangkan teman-teman, ketika saya coba mengendalikan anxiety dan itu menurut saya itu sudah mau berhasil, saya terkena ini gitu, terkena ujian ini lagi gitu ya, naik lagi anxiety-nya, naik lagi teman-teman. Tapi saya coba terus teman-teman, saya coba nggak ada bosan-bosannya, saya coba terus sampai benar-benar saya itu pasrah gitu ya, pasrah bahwa ya sudahlah, kalau memang apapun yang akan terjadi, apapun yang akan saya jalani, apapun yang Tuhan berikan ke saya gitu ya, saya saya ikhlas menjalani gitu. Mulai dari situ ya, mulai berangsur-angsur membaik teman-teman, membaik. Nah, disitulah saya itu merasakan bahwa anxiety ini itu bukan sesuatu hal yang gampang untuk ditangani teman-teman ya, tapi anxiety ini butuh kesabaran untuk kita itu menghadapi teman-teman, butuh kita itu untuk melatih diri supaya kita bisa menghadapi anxiety ini teman-teman. Jadi setelah kondisinya semakin membaik ya, anxiety ini berangsur-angsur itu juga berkurang teman-teman. Cemas paniknya itu berkurang gitu, cemas berlebihnya itu berkurang sampai dengan dengar kabar ini, kabar dengar kabar duka, dengar kabar orang sakit begini begitu ya, ya sudah biasa ya, biasa aja gitu. Oh iya gitu aja teman-teman. Ya mau gimana lagi, mau kita hadapin dengan cemas, panik apapun juga ya, pada saat itu saya memang
langsung masuk ke dalam berita itu gitu ya, masuk ke dalam apa namanya, sesuatu yang negatif itu gitu, masuk ke dalam pikiran yang apa namanya, yang belum tentu terjadi pada diri kita itu sudah saya pikirkan dulu gitu teman-teman. Tapi ya sekarang ya mau masuk ke situ itu buru-buru saya langsung, oh ini hati-hati gitu teman-teman. Jadi ya cemas masih ada gitu ya, tapi tidak berlebihan gitu teman-teman. Sebenarnya saya masih banyak gitu teman-teman pengalaman-pengalaman itu seperti itu gitu. Kalau dicatat itu mungkin lebih rapi, lebih bagus gitu ya. Cuma saya kalau bikin video itu kan kalau ada pas sempet gitu ya, sempet itu saya bikin video gitu. Karena kan saya juga ada aktivitas-aktivitas yang memang harus saya jalani. Kayak kemarin itu saya nggak sempat bikin video karena dari pagi sampai sore juga ada aktivitas yang cukup lumayan padat gitu teman-teman. Kalau sore udah capek ya sudahlah, sebenarnya sih ingin berbagi terus dengan teman-teman gitu ya. Jadi mohon maklum teman-teman kalau video saya itu belepotan, karena saya memang tidak ada catatan, harus catat, harus nyontek sana sini, karena pure dan karena ini murni berdasarkan pengalaman yang saya alami teman-teman. Jadi seingatnya saya gitu, yang saya ingat, yang saya alami itu ya saya sampaikan di video ini. Jadi nanti juga saya akan berlatih lagi untuk lebih rapi bikin videonya ya. Mungkin saya catat dulu gitu. Tapi untuk sekarang ini teman-teman, karena memang saya waktunya juga apa namanya ya, saya sempatkan lah, intinya saya sempatkan bikin video. Jadi ya sebenarnya spontan, ketika ada waktu yang kosong saya bikin video seperti itu. Jadi jamnya itu kadang nggak pas teman-teman ya, nggak pas di setiap sore atau di setiap malam, itu nggak pas seperti itu teman-teman. Oke teman-teman, sekian dulu, terima kasih sudah menyimak. Semoga teman-teman semakin membaik, teman-teman semakin membaik, semakin sehat, dan bisa beraktivitas kembali dengan saudara-saudara atau dengan teman-teman atau dengan keluarga teman-teman semua. Terima kasih sudah menyimak. Semoga video ini bermanfaat, ambil positifnya, dan semoga bisa memotivasi teman-teman supaya lebih baik lagi, lebih sehat lagi, dan menuju pulih teman-teman. Amin ya robbal alamin. Salam sehat jasmani dan rohani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.